Sekarang bagian yang sensitif. Habis berapa? Halo, itu bersama dengan channel Om Mobi di sirkuit Pertamina Mandalika. Dan sekarang kita akan membahas satu mobil yang sangat-sangat spesial ya, sangat kami suka turbo sekali. Ini adalah Brio Turbo, dan ini adalah mungkin Brio Turbo paling kenceng di Indonesia. Langsung kita ngobrol sama yang bikin mobil. Yes. Nah, ini benar paling kenceng di Indonesia itu. Ini secara horsepower Berapa? 350 engine. 350 on engine. Iya betul. Kemarin kita dyno on wheelnya itu 285 lah. Waduh. Itu. Iya kenceng. Berapa bar dikasih? 1,5. 1,5 bar aja? 1,5 bar aja. Mesinnya? Track L15 1500 cc. 1500 cc. Tapi bukan mesin standar Brio. Yes. Oke, nonton videonya sampai habis. Sekarang kita bahas bagian eksteriornya dulu. Ini Brio model lama dengan pantat tepos. Ini nggak ada pantatnya nih, yang model tepos. Iya tepos. Ada spoiler belakangnya gede. Dari depan dulu yuk. Brionya udah nggak bisa ngeliat, nggak punya mata ini. Nggak ada lampu depannya, bener nih nggak ada lampu depannya. Ada. Apa ada di tempat lain lampu depannya nggak? Di sini. Oh kan bener kan dipindah. Tuh jadi di tengah situ. Kenapa? Pertimbangannya apa lampu depan itu dihilangin? Untuk ngambil udara dingin ke filter udara. Jadi di belakang lampu itu filter udara. Oh sebentar, ini intake ini? Yang sebelah situ intake. Oh yang ini? Yang kanan? Yang di sini tadinya pendingin untuk exhaust. Oh, Kita kasih selang ke pendingin untuk exhaust. Iya. Wow. Ini baru intake. Iya. Air intake, depan dia kap mesinnya juga bolong. Yes. Untuk buang udara panas, Betul. again, gitu. Sama buat nambah pekerjaan nyuci mesin. Hujan segala macam kotor ya. Iya, betul. Terus ada biasalah ada lipsnya dan lain-lain kawan-kawan. Bukan kap mesinnya juga model racing, Iya. carbon fiber. Ya memang dipakai racing sih, Om. Emang racing. Ini bikin tahun berapa? Ini terkenal nih. Bikin ini Udah lama? Wah, ini mobil udah reinkarnasi 2 atau 3 mobil, bikin sekitar di tahun 2015 atau Oke. 16. Udah lama kan? Ya, 17-18 itu juara umum di kelas JSTC. Wah. Jadi juara umum tuh berarti dalam 1 tahun itu juara terus. Ya kan, kelas Nggak B pernah 27. kalah. Ya. Dan di tahun 2021 pernah sesekali lah ikut-ikut event. Terus begitu ada Mandalika baru kita cobain. Di Mandalika. Gitu. Sirkuit Sentul dapat berapa? Time-nya 1 menit 40 detik. 40. Yes. 40. 1 menit 40 detik. Official. Itu tercatat. kayak supercar. Iya. Hah? Iya. Kenceng banget. Ini Brio loh. Iya. Kok bisa? Yang bawah siapa? Saya bawah. Wah. Kenceng banget. 140. Aduh, hebat-hebat kalau di Mandalika. Kemarin kita sesi pertama baru dapat 1 menit 52 detik. Aduh, itu juga udah ngalahin semua mobil yang kita bawa di sini ya. Yang Bung Fitra bawa di sini. 52. Ya, kita mau coba mudah-mudahan bisa lebih cepat. Oke, mudah-mudahan. Nah, velg dan ban. Oke. Velgnya klasik. Yes. Ini velg jadul Advan Tapi RG. tapi timeless ini. Iya. Ini timeless. Nah, dengan rem EP Racing. Yes. Bannya Nankang 255, ring 17 depan, 17 depan loh. Belakang emang beda ringnya? belakang 16. Oh, belakang pakai 16. Ya. Oh, ya 16. Apa pertimbangannya belang depan belakang dan cara menghitungnya bagaimana belang depan belakang itu? Ya, jadi pertimbangannya waktu itu kita balap di Sentul, saya berasa mobil ini understeer, Oke. ya kan? Nah, gimana caranya nih ngilangin understeer? Saya udah Ya. coba banyak cara, tapi nggak mau hilang tuh. Dari sasisnya kita coba kuatin, kita ganti per, shocknya kita coba 2 way, kita coba 1 way. Dikit lagi mau diganti mobilnya tuh. Jangan, waktu itu dapatnya ini. Ya, akhirnya kita coba
kecilin bannya. Lebarnya kita kecilin, diameternya kita Untuk di belakang. Untuk di belakang. Nah, jadi dia akan oversteer dulu. Yes, ternyata sangat membantu. Sangat membantu. Cuma nyetirnya lebih susah nggak sih? Iya. Jadi, Jauh lebih susah kan? kalau di sirkuit Sentul waktu itu kendalanya adalah paling susah di tikungan R2. Karena di tikungan R2 itu kita belok kiri, Gaspol tuh. gaspol, kecepatan sekitar 175 km sampai 180 di Iya. exitnya. Iya. Pantatnya geser. Berasa kayak Iya. pantatnya mau ngelewatin kepala. Sementara kalau dilepas gas, gesernya makin parah. Iya, makin Kalau diinjek parah. gas, makin ngeri. Iya, betul. Iya. Front wheel drive ya. Tapi ada keunggulan di belakang-belakangnya di tikungan R34, es kecil tuh yang patah-patah, es besar juga yang agak patah-patah. Lebih dia enak. Lincah banget gitu lebih jadinya lincah. ya. Iya. Terus ada overfender gini ya. Ya karena udah kelebaran kan. Udah kelebaran dia. Jauh banget bedanya. Iya. Nggak pakai white body gitu sekalian. Sempat udah ganti bodi berapa kali. Oh ya? Iya. Spoiler belakang. Nah, ini spoiler feeling kami ini bukan spoiler sembarang dipasang tanpa dihitung-hitung, ya kan? Iya, ini betul. spoiler dihitung-hitung juga pasti. Yes. Jadi dari spoiler atas sampai ke deck bawah, kalau dilihat nih ke kolong, ini semua flat. Oh, Dari depan, dari bumper Jadi depan. diffuser beneran iya, bawahnya? dari bumper depan banget nih heeh. sampai belakang nyambung. Nggak ada putusnya. Wow, keren banget. Nggak ada putusnya. Ini untuk mengembalikan grip di R2 yang high speed. Ini emang didesain buat sentul ya. Ya waktu itu memang buat sentul banget. R2 lagi nih problemnya. R2, iya karena R2 pantatnya terlalu geser. Gimana cara saya bisa membenerin tanpa mengorbankan tikungan yang di belakang-belakangnya? Tentu pakai aero, Pakai aero karena R2 high speed. carbon fiber. Ini juga bentuknya apa? Ini bentuknya didesain sendiri juga, Nah, Pak? ini JS Racing bentuknya. Oh, Jazz Racing. Kalau ini beneran bikin. Yang bawah beneran bikin flat. Apa pengaruhnya kalau deck kalau di bawah tuh flat banget, itu pengaruhnya ada di mana? Kalau kecepatan udara yang di kolong mobil lebih cepat dari yang di atas, mobilnya ke vakum ketarik ke bawah. Makanya decknya harus benar rata. Ruangan yang sempit menyebabkan udara menjadi cepat. Menambah downforce. Yes. I see. Ya. Oke, keren. Kita buka kap mesinnya. Engine-nya. Jadi blok mesinnya bukan blok Brio pada umumnya biasanya yang ditemukan di Indonesia, enggak. Yang bikin bloknya siapa? Hah, ini bloknya waktu itu beli bulat dari Amerika, Golden Eagle. Golden Eagle tuh kayak barang performance Harley. Oh, Screaming Eagle itu salah. Nah, itulah yang salah. Tapi silinder head atas dan lain-lainnya ya kita rakit semua di Indonesia. Kita ambil shock blocknya karena waktu itu pertimbangan kita mesin pengen kuat banget, awet bertahun-tahun lah gitu. Jadi kita ambil shock block dari luar yang udah close deck dengan boring yang lebih kuat. Gitu. Semuanya harus lebih kuat lah. Jadi awet. Awet. Dipakai bertahun-tahun Bertahun-tahun. untuk balapan dengan Yes. tekanan boost turbo berapa bar tadi? 1,5 bar. 1,5 bar. Iya. Pak, kompresinya berapa ini? 8,5. Oke. Aman. Aman banget. Aman banget. Aman. Turbonya pakai apa? Garrett GTX. Gear GTX. Yes. Terus intercoolernya ada di depan. Nggak ada di depan. Intercoolernya di samping. Di samping dia bersebelahan sama Bersebelahan radiator. dengan radiator. Ya. Koyorap, Ya. blow off. Yes. Oh tuh. Ini kalau mesin Brio tuh dari depan ke belakang flow-nya. Jadi ini turbonya ada di belakang tuh. Wes, gate mana sih turbonya? Tuh, handphone panas itu masuk. Tuh dia. Ya. Untuk rem pakai apa? Rem pakai AP Racing, Remnya di depan AP Racing, Ya. belakang Honda Jazz GE8. Honda Jazz juga. Iya, sama. Ininya dia tuh plug and play gitu ya kalau pakai Honda Iya, Jazz. iya. Langsung ya? Iya. Oh, jadi gampang ya ngupgrade Iya. Brio, rem belakang Brio. Kalau Master Master bawaan. bawaan. Iya. Boosternya? Nggak ada booster. Otot ya. Pakai otot. Pakai otot. Tapi Iya. kalau pakai otot gitu dengan Master bawaan ininya diubah nggak rasionya? Nggak, tetap. Masih Keras tetap banget dong keras injek banget. remnya. Iya. Masih bener-bener pakai tenaga banget itu. Yes. Justru enak sih sebenarnya. Kenapa enaknya? Jadi waktu kita masuk tikungan, kita ngerem, kita benar-benar bisa ngerasain bannya lock apa enggak tuh benar-benar pakai otot kaki berasa. Jadi kadang-kadang kalau boosternya over, kita nginjak ngelock, kita lepas tahu-tahu hilang. Iya. Tapi kalau kita boosternya keras, nggak ada booster, pedalnya keras,
begitu kita ngelok, kita angkat dikit-dikit, kita bisa rasain bannya ngeloknya berkurang pelan-pelan. Jadi kita bisa trail braking, bisa nikung sambil ngerem, kita bisa ngerasain bannya ngelok apa enggak. Kalau ada booster lebih sulit. Kalau ada booster ya, oke setuju. Tapi kalau tanpa booster rasionya nggak diubah, keras banget itu. Iya. Enak-enak aja. Lebih baik begitu daripada pakai booster. Iya. Dan booster kalau misalnya vakumnya habis ya, Nah, nggak ngerem. kalau booster itu sebenarnya yang paling bahaya, orang tuh ngerasain, oh kok rem gua kadang-kadang beda, kadang dalam, kadang enggak, kadang dalam, kadang enggak. Karena booster itu kan untuk mobil-mobil seperti ini pakai itu om, kevakuman mesin. Kevakuman mesin kan beda-beda. Kalau lagi masuk tikungan mana, RPM-nya makin tinggi, makin vakum. Masuk tikungan lain, RPM-nya rada rendah, vakumannya berkurang. Maka remnya nggak konsisten, berasa beda-beda. Nggak, kenapa nggak suatu mobil balap tuh pakai reservoir vakum gitu loh? Ada banyak mobil-mobil balap yang boosternya elektronik, itu udah banyak. Oke. Gitu. Tapi yang kita ini mobil LCG sih om. Oh, Subaru WRX tuh. Gitu ya? Elektronik. Nah, udah mantap tuh, pasti konsisten terus. Pasti konsisten. Iya. Mantap. Berapa horsepower tadi? 350. Iya. Torsinya berapa? Lupa. Ini gede nih kalau turbo nih. Lupa torsinya. 400 ke 500 tuh pasti. Mirip-mirip. Tetap kalau mobil Honda cenderung torsinya di RPM-nya agak tinggi, jadi dia nggak terlalu tinggi. Oke. Ya. Nah, mobil-mobil Honda ini kebanyakan didesain buat nyaman ke CVT, soalnya CVT biasanya lebih seneng torsi yang di RPM tinggi. Masuk akal. Iya kan? Iya benar. Kita lihat dalamnya. Duduk ya. Ini joknya lebih racing lagi nih. Bau mobil balap. Iya. Bau bensin. Oke, interiornya tuh udah trondol dol. Door panel nggak ada, karpet nggak ada, jok belakang apalagi, jok depan nggak ada, trondol, roll cage pasti mobil balap. Nah, bikin roll cage gini, ini bikin sendiri apa? Bikin sendiri. Dengan hitungan-hitungan matematika begitu loh, engineering, structuring gitu. Iya, yang ngerjainnya bukan saya. Oh iya. Tapi ada hitung-hitungan yang begini ya. Ada. Jadi memperkuat sasisnya biar nggak flexing Betul, lagi. Flexing lagi. Dan juga pengaman kalau misalnya roll, namanya roll cage ya. Iya. Jadi cage. Ini ada banyak kotak-kotak apa ini om? Itu aki. Yang belakang aki. Yang belakang itu di dalamnya. Oh, depan aki ya? Iya, itu Aki. surge tank bensin untuk nampung bensin. Oh. Jadi bensin sebelum dimasukin ke mesin ditampung di dalam situ. Dulu. Iya. Tapi itu surge tanknya ditutup lagi. Jadi kita double safety. Seandainya ada crash atau apa, yang kena casingnya dulu gitu. Oke. Tapi crash kayaknya nggak nyampe situ deh dengan roll cage yang kokoh ya. Safety aja om, soalnya bensin gitu. Iya sih, benar. Rem tangannya masih biasa, rem tangan aslinya. Biasa. Ini apa ya? Itu pembagi rem buat Oh, rem depan brake sama balance. belakang. Iya. Ini ke belakang penuh? Enggak. Ini ke depan penuh. Ini ke depan penuh ke depan. Ke depan. Ke belakang kecil sekali. Oke. Shifternya Standar. LCGC om. ini gearboxnya apa ya? Standar. Standar Brio. Standar Brio. Koplingnya? Koplingnya single clutch. Iya berat sih, cuma Metal single clutch. tapi gigit ya. Ini torsinya gede nih. Coba pedal remnya om. Bisa diinjek remnya tanpa nyalain mesin. Iya. Ya udah segitu aja remnya. Gini aja nih kayak nginjek batu. Kopling. Oh, AC nggak ada dong, nih pajangan doang dong. Iya. Bawaan mobil. Ini apa namanya, cut off. Ya, sesuai peraturan balap. Ini volume audio nih. Iya. Kalau berasa kurang kenceng diputer-puter sampai kencang. Apa ini? Itu tadinya dipakai untuk mengganti settingan bahan bakar. Jadi kalau misalnya berasa mesinnya terlalu banjir, putar situ. Mesinnya kurang bensin, putar lagi situ. Jadi nggak usah buka laptop om. Lebih simpel, lebih cepat. Udah ada pre-tune. Iya, betul. Haltech ya. Iya, Haltech. Ini belakang masih ada instrumennya nih. Masih hidup nggak instrumen belakang? Masih hidup. Oh. Standar waktu itu. Setirnya OMP yang udah dekat sama badan. Ini kayak setir ini nih, apa? Drifting. Iya. Karena nggak ada power steeringnya om.
terus bannya agak gede, jadi butuh power buat muterin setir, makanya setirnya mesti agak dekat, jadi kita enak muterin setir. Iya benar. Lo kalau nggak ada power steering ini berarti pakai rack and pinionnya apa punya dia Ini juga? bawaannya, cuman kita nggak aktifin. Oh tapi tetap ada motor listriknya, IPS-nya tetap ada. Cuma nggak aktif. Iya. Loh itu berat, bukan berat sekali itu ya kalau nggak apa giginya dilepas? Nggak berat sekali, karena pedal remnya berat, pedal koplingnya berat. Jadi kalau lagi balap biar balance-nya berasa gitu loh. Nggak tahu-tahu pedal remnya enteng banget, setirnya berat atau sebaliknya berat aja semuanya gitu. Berat aja semua. lucu. Ini tombol apa? Untuk mengganti layar ini om. Oh layar ininya Haltech ya. Haltech-nya. Oh dia bisa naruh tombol di mana-mana, mau di setir di mana-mana tuh bisa ya. Set itu suara apaan? Nah, itu pompa bensin om. Pompa bensin marah-marah gitu. Pakai jet pump om. Pakai jet pump, sanyo ya? Iya. Ini barusan dikontak nih nyala. Ya. Layar Haltech-nya. Ya. RPM-nya di atas. Ratanya berapa ini? 7,5 om. 7.500. Iya. Itu ada voltmeter. Ya, intake Temperatur. Ya Ini itu penting buat turbo ya. Ya, ini water Water temp. penting juga buat Penting mesin. ya, tentu. Di atas boost tekanan turbo. Ini dalam apa satuan ini? Bar itu. Bar ya. Ini satelit yang di lock, yang dikunci sama Oh, ini. jadi dia kecepatannya tuh pakai GPS. Ya, pakai GPS. Oke. Kenapa nggak dari mobil? Atau mobil ada ini ya, belakangnya ada. Jadi kalau ini ada pilihan lain, kalau kecepatan berapa ya? Bisa lihat belakangnya sana. Berapa ya? Oh, segini. Karena bannya udah diganti-ganti, kita nggak bisa. Udah nggak reliable lagi. Iya, nggak bisa patokan lagi udah. Jadi mau nggak mau pakai satelit lebih akurat. Satelit paling Iya. akurat, benar. Toh kalau misalnya nggak diganti pun bannya pasti selisih. Iya, ada Kalau selisih. kalau mobil itu pasti dia akan membedakan antara kecepatan asli dan yang tertera di speedometer standar. Biar orang takut gitu ya. Biar orang takut ngebut. Iya. Nah ini suasana di dalamnya Brio balap turbo karena kami suka turbo. Sekarang bagian yang sensitif. Apa tuh? Semua barang yang tertempel di sini modifikasinya segala macam-macam habis berapa? Yang pasti ini mobil udah 3 mobil jadi satu. Udah 3 mobil jadi satu. Jadi waktu selama perjalanan tahun 2015, 16, 17, 18, kita pernah lagi hujan, nabrak tembok, ganti chassis baru. Terus kita pernah serempetan dengan mobil lain, akhirnya kecelakaan, ya kan hancur parah, ganti lagi. Itu kan ada sejarah-sejarah itu repair ya. Oke gini, kalau kami punya Brio, mau dijadiin kayak gini, habis berapa? Pasti Brio lagi sih nyemplung om. 1 Brio lagi? Lebih lah. Lebih om. Lebih lah, 2 Brio lagi kali. Iya om, minimal. Cuma udah nggak, ini benar-benar udah nggak bisa daily ya. Dia kayak bisa aja sih kalau mau ya, cuma nggak enak aja gitu ya. Nggak bisa om, keras sekali bantingannya. Keras sekali ya? Terlalu keras. Oh ya, suspensinya apa? Nggak ada AC, ada Costa. Oh. Kelihatan tuh. Oh iya, tapi decknya ketutup semua ya. Ketutup semua, jadi nggak bisa ngintip. Iya. Oke, thank you Om Lukas. Thank you. Thank you. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Om Widi dan lain-lain. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.